my god. Oke, sebenarnya nggak gitu juga. Tapi kemarin hasil IELTS-ku keluar. Ayo kita lihat berapa. Listening 8,5. Reading 8,5. Writing 7,5. Dan speaking 9,0. Overallnya 8,5. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi teman-teman siap-siap dengerin aku ngomong terus-terusan tentang skor IELTS ini, karena ini adalah bukti paling nyata kalau strategi yang selama ini aku bicarain di channel ini dan juga di cetakbirubahasa.id itu adalah strategi yang benar-benar works. Karena kenapa? Aku melakukan 0 persiapan intensif untuk IELTS. Aku punya 0 buku IELTS atau buku persiapan tes. Sebelum ini aku juga punya 0 pengalaman ikut tes IELTS. Sebelumnya aku ikut tes TOEFL yang formatnya beda sama IELTS. Dan ini adalah tes IELTS pertamaku. Bahkan pas ikut tes ini aku nggak tahu benar-benar apa yang harus aku ekspektasikan. Aku nggak tahu skor yang bagus itu 6,5, 7,5, 8, 8,5. Tapi aku tahu kalau beberapa temanku yang jago banget bahasa Inggrisnya itu skornya 8,5. Nah pertanyaannya sekarang, gimana caranya aku belajar kalau misalnya nggak ada persiapan intensif? Cara aku belajar IELTS adalah dengan input-based learning methods. Nah input-based learning methods itu artinya adalah belajar yang berbasis input, artinya memasukkan sesuatu ke otak. Jadi membaca buku, menonton, mendengarkan, itu semuanya masuk ke dalam input activities. Tapi kan IELTS ada writing dan speakingnya juga. Nah benar, itu juga harus ditajemin di akhir. Tapi kita nggak bakal bisa najemin speaking dan writing kalau misalnya kita nggak punya basis yang kuat. Nah cara untuk memperkaya basis itu untuk IELTS adalah dengan melakukan banyak-banyak aktivitas input. Jadi aktivitas input itu adalah semacam base buildingnya. Nah untuk IELTS itu adalah sebenarnya bagian kecil aja yang harus kita pertajam di sini. Jadi yang kulakukan untuk belajar bahasa Inggris adalah naikin base bahasa Inggrisnya, kemudian pertajam untuk IELTS dengan belajar misalnya alat-alat grammar spesifik kayak struktur kalimat, konjungsi, gimana cara ngestruktur jawabanku. Nah itu adalah persiapan yang tes spesifik. Tapi miskonsepsi yang banyak dipikirkan oleh orang adalah kalau misalnya dia beli buku IELTS terus ngerjain itu secara intensif, maka akan bisa jadi jago bahasa Inggris. Oke, kalau misalnya kita cuma punya waktu singkat dan kita harus ngecram, mungkin itu yang paling terbaik untuk meningkatkan skor kita dalam jangka pendek. Tapi ingat ya, skor bukan kemampuan bahasa Inggris. Karena kemampuan bahasa Inggris atau kemampuan bahasa secara umum itu butuh waktu. Untuk naik dari satu level ke level selanjutnya butuh jam belajar kurang lebih 200 jam. Dan yang termasuk jam belajar ini bukan berarti ngebuka buku terus ngerjain soal, tapi termasuk mengkonsumsi, alias dengerin podcast 1 jam misalnya, nonton series sambil perhatiin bahasa Inggrisnya, seriesnya misalnya 10 episode masing-masing 1 jam, itu termasuk dalam jam belajar. Nah tapi, kita kan nggak pernah diajarin ini ya, nggak ada yang ngasih tahu kalau misalnya cara belajar kayak begini itu tetap belajar. Tapi aku sendiri yang ngebuktikan melalui skor IELTS ini, dan juga kenyataan bahwa strategi yang sama berhasil terapin ke bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Jerman. Bahkan di Jerman kemarin aku kerja 1 tahun di sana, dan di kantor aku pakai hybrid bahasa Inggris Jerman. Nah tapi di video kali ini aku mau bahas lebih banyak tentang apa yang terjadi selama tes IELTS-nya. Karena jujur pas aku selesai tes IELTS itu aku nggak terlalu percaya diri dengan hasilnya, dan aku rasa sempat ada penyesalan juga. Oh kayaknya harusnya aku kemarin lebih banyak persiapan IELTS-nya. Tapi pas aku dapat hasil ini, ternyata ya mungkin itu lebih karena rasa gugup ya, atau biasanya kalau kita habis ujian kan kita selalu mikir cara-cara gimana caranya supaya ujiannya lebih baik. Nah aku pengen berbagi lebih tentang itu, apa yang ku pelajari tentang tes IELTS dan masing-masing subtesnya kayak gimana berdasarkan pengalaman dan POV-ku. Kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang teori-teori input, aku udah banyak bikin videonya gratis di YouTube. Atau kalau misalnya pengen lebih terstruktur belajarnya dengan modul-modul yang udah aku tetapin, itu bisa ikutin Shortcut to English atau baca e-buku yang aku jual di cetakbirubahasa.id. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa aku ikut tes IELTS? Jadi aku sekarang mahasiswa tahun keempat dan aku pengen coba cari-cari beasiswa. Jadi selagi aku belum memutuskan mau ikut beasiswa apa dan semacamnya, lebih baik punya tes IELTS dulu. Jadi aku bisa stay ahead of the deadline gitu, jadi nggak kepotong-potong sama deadline. Makanya aku lihat ada tes paling dekat tuh tanggal 22 November di kampusku, dan aku pilih untuk ambil tes itu. Nah ini adalah tes IELTS pertamaku, jadi sebelumnya aku ngambil tes TOEFL biasanya, cuma kenapa pada akhirnya aku ganti ke IELTS? Jujur itu lebih kayak karena prosedural ya. Yang pertama, kampusku cuma kerjasama sama IELTS buat ngadain tes di kampus. Terus yang kedua, aku ngelihat orang-orang di sekitarku semuanya pada ngambil IELTS. Jadi aku rasa kalau misalnya aku ngambil IELTS, aku bakal punya perbandingan yang jelas juga untuk kemampuan bahasa Inggrisku. Dan ketiga, beberapa univ yang aku tertarik itu adanya di UK. Dan pengetahuanku, UK itu lebih optimized untuk
tes IELTS, karena IELTS itu kan British English ya. Jadi perbedaannya terbesar. Nah, itu poin pertama tadi. Di TOEFL itu aku ngerasa aksennya itu lebih kayak ke American English, tapi kalau misalnya di IELTS itu campuran. Jadi ada pas listening itu British dan Australian accent tuh ada, dan pas speaking kayaknya bahkan examinernya tuh mungkin lebih menilai tinggi aksen-aksen yang lebih British gitu. Tapi aku nggak tahu ini seberapa benar ya. Cuma kalau misalnya aku ngomong bahasa Inggris, 70% pronunciation-ku tuh lebih ke British karena sumber-sumber belajarku emang dari Inggris. Jadi aku fans Arsenal kan, dan aku dari dulu tuh belajar tentang sepak bola dari ya, Premier League, dan mereka pakai British English. Jadi 70% gaya ngomongku tuh kayak gitu. 30% lainnya itu adalah campuran dari Australian, American, Indonesian, bahkan kayak caraku ngomong beberapa kata itu kayak ya orang Indonesia. Yang mungkin di IELTS sedikit lebih dimaafkan, karena kalau di TOEFL itu kan strictly American ya, pemahamanku, dan kayaknya bagiku yang punya aksen yang beda. Kadang waktu itu aku bilang, brand, do you have this brand? Itu aja orang Amerika nggak ngerti. Dia bilangnya, brand? What's brand? Oh, brand. Yeah, I do have this brand. Jadi ini satu pertimbangan tuh, gimana aksen kita tuh kira-kira bakal lebih diterima sama yang mana. Terus yang kedua juga IELTS itu examinernya orang pas speaking, dan aku sendiri lebih kebantu pas ngomong sama orang daripada pas TOEFL itu ngomongnya sama komputer kan. Jadi misalnya you have 30 seconds to think about your answer. Nah, pas di situ aku pikir jawabannya, tapi pas ngomong tuh ngeblank gara-gara aku ngeliatin ke layar aja gitu, kayak ya kita ngomong ke tembok. Sedangkan pas IELTS aku kayak ngomong sama examiner kan, walau agak intimidatif sih yang tiba aku ceritain, tapi itu ngebantu conversationnya lebih jalan dan terasa humanis. Dan IELTS yang ku ambil juga yang paper based. Jadi aku sempat panik kemarin karena aku nggak tahu kalau ternyata di mayoritas tempat di Jepang, tempatku studi sekarang, itu tesnya paper based. Dan sebelumnya pengalamanku TOEFL itu selalu yang ngambil yang internet atau digital based. Jadi pas aku dapet yang paper based itu cukup panik, terkhusus di bagian writingnya kan, karena ini kira-kira aku bakal punya waktu yang cukup nggak ya, dan semacamnya. Terus, nah kenapa? Mungkin ini pengalaman pribadiku, atau sekarang kemampuan kognitifku udah upgrade aja, tapi dibandingkan 2 atau 4 tahun yang lalu pas aku ngambil TOEFL, IELTS terasa lebih mudah. Nah, ini belum tentu gara-gara tesnya, ya karena mungkin semakin tua, otakku semakin matang aja, ya atau manusia secara umum. Jadi mungkin IELTS terkesan lebih mudah, tapi seingatku TOEFL itu lebih analytical dalam teksnya. Kayak kadang aku harus mikir gitu, kayak kita ujian bahasa Indonesia buat Nah, kita kan orang Indonesia, tapi masih harus mikir keras. Nah, itu yang ku ingat dari TOEFL. Tapi kalau IELTS itu berpikirnya lebih ke ini masuk akal nggak secara, misalnya dia bilang sesuatu itu bener nggak atau reasonable nggak, bukan yang kayak tes analytical bahasa Indonesia gitu. Jadi lebih kayak pakai common sense selama aku tes IELTS. Nah, sekarang kita masuk ke score breakdown-nya. Untuk listening aku dapat 8,5. Aku ngerasa cukup puas untuk ini. Targetku ya sekitar 8, 8,5. Walau pas aku selesai, itu aku pikir aku bisa dapat 9 karena kayaknya nggak ada yang salah deh. Tapi kalau misalnya 8,5 mungkin ada sekitar 2 atau 3 soal yang salah. Reading juga 8,5. Itu ada satu bagian di reading yang aku kayak nggak dengar jelas gitu. Tapi aku cukup puas, kurang lebih ya bakal nggak jauh beda sama listening, ekspektasi skorku. Nah, writing ini paling rendah di semua subscore ini, tapi aku paling satisfied dengan dia. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman cari skor IELTS di mana-mana, writing itu biasanya yang paling rendah. Nah, aku nggak tahu kenapa writing yang paling rendah, tapi ya mungkin kalau kita nulis itu ada ekspektasi tentang akurasi misalnya, dan juga kekayaan vocabulary dan semacamnya, dan juga seberapa spesifik jawaban kita dengan format tesnya. Jadi misalnya tes-tes tertentu bakal mengekspektasikan bentuk jawaban tertentu, kayak misalnya dimulai dengan intro apa, terus tengahnya apa, terus penutupnya kayak gimana. Jadi ekspektasiku pas writing ini 7,0, itu jadi kayak minimal targetku. Syukurnya dapat 7,5, ini karena aku rasa di bagian kedua, nanti bakal aku ceritain, itu performaku lebih bagus. Nah, speaking aku nggak tahu jujur kenapa bisa 9,0. Ini adalah bagian yang aku paling panik di antara semuanya. Karena performa di hari H, aku ekspektasinya 7,5 atau 8,0. Ternyata keluar di 9,0, aku sangat-sangat kaget, jujur. Dan semua step test ini, ketika di jumlah dan rata-ratakan, mendatangkan kita hasil overall 8,5 dari 9. Ini adalah skor yang sangat-sangat elit dan langka. Dan aku seneng karena ya selama ini aku ngomong tentang teori-teori bahasa. Cuma ketika udah ada bukti nyatanya kayak begini, nggak yang kayak omong doang atau pendapatku doang, aku bisa semakin dengan conviction berbicara tentang teori-teori yang kusampaikan. Oke, sekarang aku bakal bahas
masing-masing subtestnya. Nah, yang pertama listening. Pas listening mulai, itu jujur aku agak kurang tahu apa yang harus diekspektasikan karena benar-benar nol mock test. Aku cuma ngelihat di hari pagi itu gimana tes listening misalnya. Coba ada beberapa tips yang aku dapat selama proses itu. Di antaranya adalah ketika audionya dimulai, perhatiin dengan baik-baik apa yang disampaikan. Tapi kalau misalnya udah kelewat, ya udah tinggalkan saja gitu. Karena kesalahanku di listening yang sampai aku lupa harusnya aku nulis apa, itu ada di bagian-bagian awal. Dimana di bagian-bagian awal itu aku kaget. Ternyata setelah orang yang ngomong bener-bener hilang gitu. Jadi sekali aku nge-zone out atau nge-blank aja, itu kemungkinan besar aku bakal kehilangan jawabannya. Nah, jadi aku panik di sana dan aku coba nginget sampai akhirnya pertanyaan selanjutnya muncul dan aku juga kehilangan poin untuk yang pertanyaan itu menurutku. Nah, jadi kalau misalnya aku bisa ngulang waktu, aku bakal coba perhatiin tapi secara garis besar, bukan secara spesifik bener gitu. Kayak aku ngecoba untuk ngedengerin katanya secara spesifik. Kayak misalnya dia bilang, "Oh, the day is so beautiful today, but it's like so blah 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 blah." Nah, itu aku ngelihatnya tuh so it's like beautiful blah blah blah. Aku coba dengerin katanya satu-satu. Nah, di beberapa bagian mungkin ya emang ada yang ditanya spesifik, tapi banyak juga bagian lain yang dia ditanyanya tuh lebih kayak kesimpulan atau ide pokok dari satu kalimat tersebut. Jadi kalau misalnya ya contohnya, "So it's a beautiful day, is it?" Ditanya, nah kira-kira itu ngomongin apa? Sebenarnya jawabannya sederhana ya, bisa kemungkinan besar jawabannya itu adalah weather atau cuaca. Tapi karena aku panik, aku jadi ngomongin tentang beautiful, tentang day, beautiful day, sampai pertanyaan selanjutnya mulai dan aku nggak kejawab pertanyaan itu. Jadi ide yang bagus buat merhatiin kata-kata tapi tidak terpaku pada spesifiknya kata-kata itu. Karena kalau nggak salah tuh ada 40-an pertanyaan. Kadang kita harus berani bilang bahwa oke, pertanyaan ini udah lepaskan saja biar kita bisa fokus ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya daripada terpaku ke satu pertanyaan yang berujung ke 4 pertanyaan selanjutnya juga jadi salah atau nggak yakin pas kita jawabnya. Untuk listeningnya sendiri, dia ada berbagai topik. Tiap tes IELTS pasti bakal beda. Cuma yang pertama tuh dia lebih banyak ngomongin tentang hal-hal umum. Jadi kita harus familiar dengan kosakata-kosakata yang digunain oleh emak-emak gitulah. Kalau misalnya kita belajar itu sangat-sangat akademis ya, kita baca banyak berita, CNN, BBC, kita jadi suka lupa sama kosakata-kosakata yang sederhana. Kayak misalnya bahasa Inggrisnya helm apa, atau bahasa Inggrisnya sepeda apa. Nah, itu lebih banyak muncul di bagian-bagian awal menurutku. Jadi, pengetahuan tentang kosakata-kosakata yang basic untuk bahasa basi gitu bakal membantu. Nah, terus setelah itu bakal masuk ke topik yang lebih serius. Jadi kalau aku tuh dapat percakapan antara mahasiswa musik, jadi di situ lebih banyak keluar kosakata-kosakata akademik kayak beberapa kata tentang universitas misalnya, kayak faculty itu artinya apa, staff member itu artinya apa. Nah, itu bakal banyak muncul di bagian kedua ini. Dan bagian ketiga itu kayak kita lagi nge-examine academic paper gitu. Jadi pokoknya ada suatu riset, nanti ada orang yang berbicara atau menyampaikan risetnya itu. Nah, kita nanti disuruh isi bolong-bolong. Nah, kalau waktu itu aku dapat riset dengan aksen Australia. Jadi dia menjelaskan tentang lumba-lumba gitu, konservasi lumba-lumba, dan di situ mulai banyak kosakata-kosakata teknikal. Tapi aku ngerasa semua yang teknikal pun itu udah disampaikan, jadi kadang kalau kita nggak tahu artinya, selama kita nangkep pas kita dengerin, itu tetap bisa kita jawab. Dan di bagian ini tuh ada beberapa kata-kata yang ketuker-tuker, tapi mungkin ini jadi ngebantu karena beberapa kata yang aku kelewat sebelumnya, jadi ketahuan gara-gara ketukar sama kata yang di bawahnya. Tapi ya aku tetap percaya bahwa harusnya kalau misalnya buat listening dan reading gini, kita nggak harus terpaku dengan bakal bener atau enggaknya gitu. Yang harus kita fokusin adalah ini masuk akal nggak? Ini reasonable nggak? Karena inget, pada akhirnya IELTS ini bukan kayak ya tes matematika kan, yang exact. Kadang dalam penyampaian bahasa itu juga tergantung sama interpretasi dan juga tujuan dari yang ngasih pertanyaannya apa. Nah, kalau misalnya kita terlalu terjebak di benar salah, kita jadi kayak menerka-nerka ini orang sebenarnya pengen apa daripada fokus mengeluarkan kemampuan bahasa Inggris kita. Jadi kadang kalau misalnya, oh ini reasonable, percaya diri aja dengan jawaban itu dan nggak usah terlalu terpaku, ini bakal bener banget atau salah banget, karena banyak banget juga dalam pengujian kayak begini yang di luar dari kemampuan kita. Reading kurang lebih sama juga. Nah, buat reading ini, kalau aku di paper kan, aku ngerasa lebih mudah di paper daripada di digital sejujurnya.
pas digital itu aku ngerasa ya pertama mungkin eye strain ya mataku. Jadi lama-kelamaan baca di layar juga males banget. Dan sangat tergantung sama tempat tesnya. Kalau fasilitasnya bagus ya kita bakal enak, tapi kalau enggak ya kita bakal panikan juga mungkin. Terus mungkin buat reading itu yang paling tricky itu bagian yang not given ya. Kan ada dia bilang kayak yes, no, not given gitu. Jadi misalnya dia bilang si penulis sedang berbicara tentang A. Nah, kita disuruh ngasih tahu yes, no, not given. Nah, not given ini yang harus agak banyak checking sama diri kita sendiri. Karena beberapa hal itu agak abu-abu gitu. Misalnya dia ngomongin tentang, oh dulu ada suatu pakaian, katakanlah namanya sarung yang sangat terkenal di Indonesia. Terus pertanyaannya, penulis menyampaikan bahwa sarung tersebut hanya digunakan oleh pria. Nah, gimana coba? Dari teks, dia bilang cuma terkenal di Indonesia, tapi pertanyaannya bilang yang make cuma cowok doang. Sekarang, yes, no, not given kan? Jadi, kalau misalnya kita bawa pendapat pribadi, mungkin kita pikir, yes, sarung tuh cuma buat cowok doang. Tapi, apakah itu disebutkan dalam teksnya? Jadi, untuk bagian reading, hati-hati ketika kita mulai terbiasa masukin pendapat pribadi kita ke jawaban-jawabannya. Karena IELTS nggak peduli ya pendapat pribadi kita apa. Yang dia peduli adalah jawaban kita itu merefleksikan apa yang ada di tulisannya atau enggak. Jadi aku beberapa kali tuh stuck di bagian jawaban kayak begini. Jadi usahain untuk double check. Nah, caraku ngejawab soal-soal reading itu adalah dengan ngelihat pertanyaannya dulu, terus cari jawabannya ada atau enggak. Dan mungkin yang bagus dari soal IELTS kalau menurutku ya, yang memudahkan itu adalah dia nanyanya tuh sering secara kronologis gitu. Jadi nggak diacak-acak. Jadi kalau misalnya aku lihat pertanyaan 1, kemungkinan besar itu bakal muncul di paragraf 1. Nanti pertanyaan 4 itu muncul di paragraf 3 atau 4 gitu. Dan makanya ada beberapa jawaban yang aku ganti karena aku sempat ngebaca teksnya dulu, terus aku ngeliat pertanyaannya, terus misalnya ada pertanyaan yang mirip, pertanyaan nomor 2 dan pertanyaan nomor 8. Nah, karena aku udah baca teksnya dulu, aku ngejawab jawaban untuk pertanyaan nomor 8 di pertanyaan nomor 2. Nah, makanya kita harus pikir secara kronologis juga kadang-kadang, karena ternyata, oh, yang pertanyaan nomor 2 itu, walaupun mirip, dia punya jawabannya sendiri. Sedangkan jawaban yang kita kasih itu harusnya buat pertanyaan nomor 8. Nah, jadi berpikir kronologis mungkin agak membantu juga di bagian reading. Mungkin juga harus ingat bahwa ini bukanlah sesuatu yang random ya, tapi sesuatu yang udah disetting sama examinernya sedemikian rupa, jadi mungkin walau kita jangan sampai terpaku sama pendapat atau pemikiran mereka, tapi kira-kira ya kalau kita di posisi examiner, kita berpikir apa yang kira-kira pengen kita tanyain. Nah, karena waktu buat reading ini juga terbatas, aku berusaha untuk nggak terpaku sama 1 atau 2 detail dari suatu pertanyaan misalnya, tapi aku lagi-lagi mencoba untuk menjadi reasonable aja, kayak, oh ini reasonable jawaban yang ini. Terus setelah aku jawab, aku bergeser ke pertanyaan selanjutnya dan lanjutin sampai tesnya selesai. Nah, itu buat bagian reading. Nah, sekarang yang mungkin lebih technical adalah bagian writing dan speaking. Apa yang sebaiknya dilakukan di writing dan speaking? Writing ini adalah jadi bagian yang paling menakutkan buatku dan banyak test taker IELTS lainnya. Karena secara sejarah atau historis, bagian writing ini yang nilainya paling rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Aku nggak tahu kenapa spesifiknya writing ini selalu lebih rendah, tapi ini bukan cuma di IELTS doang, di TOEFL juga gitu. TOEFLku udah ngambil 2 kali sebelumnya. Dua-duanya bagian writingnya itu lebih rendah. Mungkin ini karena kita nggak terbiasa aja ya berkomunikasi dengan tulisan. Kayak misalnya kita kalau latihan tuh jarang dengan menuliskan. Dan mungkin di sini baru kita butuh latihan yang spesifik buat IELTS. Kalau aku kebantu di bagian writing kali ini karena aku kuliah dalam bahasa Inggris dan sering nulis essay atau paper dalam bahasa Inggris juga. Jadi mungkin dari struktur itu udah kebantu banget. Terus juga aku emang hobi menulis, jadi salah satu hal yang sering atau suka aku lakukan adalah nulis dalam bahasa Inggris, terus nerjemahin ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Dan kemudian aku koreksi dengan AI. Jadi aku merasa bahwa penggunaan AI di sini masih bisa etis ya. Kadang aku menggunakan AI buat itu. IELTS ini kan dia cenderung robotik tuh pas kita di bagian writing. Karena dia cenderung robotik, kadang kalau misalnya kita nulisnya terlalu bebas kayak kita di artikel atau di blog atau di caption pribadi, itu walaupun bahasa Inggrisnya benar tapi nilainya tetap nggak terlalu tinggi. Jadi makanya fokusku di bagian writing ini bukan untuk mengeluarkan identitasku sebagai penulis, tapi untuk melihat alat-alat apa aja yang dicari oleh examiner yang bakal mereka
nilai dari para pesertanya. Jadi aku jarang banget misalnya nulis dengan kayak firstly, initially, in conclusion, in summary, overall. Hampir nggak pernah aku pakai. Cuma buat tes ini, aku harus belajar semua itu biar bisa ngebantu ngeboost skorku. Padahal sebagai penulis aslinya aku lebih kayak free flow gitu, cuma bukan buat IELTS. Nah, bagian writing ini ada dua, jadi bagian pertama dan bagian kedua. Dan bagian kedua ini yang nilainya lebih tinggi. Bahkan si pengujinya bilang dari awal, kita ada dua bagian. Nah, bagian kedua ini nilainya berbobot lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kamu punya waktu lebih, fokuslah ke bagian kedua. Nah, jadi sejak aku denger itu, aku ya patuhi aja, karena ya berarti itu emang benar kan. Jadi ada bagian pertama, dan untuk bagian pertama ini kita harus punya pengetahuan tentang kosakata-kosakata yang digunakan dalam statistics. Misalnya pie chart, yang pie yang bulat itu namanya pie chart kan. Terus bar graph yang berdiri-berdiri itu. Terus misalnya intervals itu adalah misalnya dari umur 22 sampai 30, 31 sampai 34. Nah, itu kan interval umur ya. Terus average, maximum, minimum, kosakata matem itu bakal banyak keluar di bagian ini. Untuk bagian ini menurutku sangat penting untuk tidak terlalu philosophical, karena dia cuma minta kita deskripsiin aja gitu. Kadang aku ngelihat ada tendensi bagiku untuk jadi philosophical, kayak misalnya dia ngasih data tentang penggunaan handphone. Oh, yang laki-laki di Romania penggunaannya 80%, sedangkan wanita 60% misalnya. Aku cukup mendeskripsikan, oh ini 80%, itu 60%. Aku nggak perlu memasukkan pendapat pribadiku kayak, oh ada perbedaan 20% antara laki-laki dan perempuan, maka ini adalah bentuk ketidaksetaraan gender. Nah, itu belum perlu aku masukin di reading pertama, karena dia cuma minta deskripsiin aja. Nah, di reading kedua, baru dia bakal bertanya lebih philosophical, dan di sini baru kemampuan berargumentasi kita dimainkan. Jadi, aku menggunakan beberapa alat untuk bisa membantuku di bagian ini. Misalnya kayak struktur-struktur kalimat umum. Di debat, misalnya ada struktur yang namanya AREL. AREL, Assertion, Reasoning, Evidence, dan Link Back. Jadi kita misalnya disuruh berargumentasi tentang suatu topik. Jadi misalnya adalah hukuman. Apakah tindak kriminal yang sama harus dikasih hukuman yang sama? Nah, kita disuruh berargumentasi kenapa iya, kenapa enggak gitu. Misalnya kita bilang enggak. Oh enggak dong, misalnya ada orang yang nyuri, tapi yang satu nyuri semangka karena lapar, yang satu nyuri karena dia korupsi gitu. Ini nggak masuk akal, karena yang lapar itu membuat keputusan gara-gara terpaksa. Nah, itu reasoningnya. Terus evidence-nya, buktinya waktu itu di Indonesia ada suatu kejadian bahwa ini melakukan ini, tapi dia dapat hukuman yang sama dengan nenek-nenek yang mencuri semangka. Nah, itu evidence. Nah, link back-nya, oleh karena itu, menghukum tanpa memperhatikan konteks adalah sesuatu yang tidak adil dan tidak proporsional. Nah, ini kurang lebih ya struktur bahasa dan struktur logikanya dalam bahasa Indonesia. Dan kadang juga aku merasa aku harus secara aktif overuse beberapa konjungsi. Kayak tadi sempat ku bilang, aku jarang menggunakan kata-kata kayak misalnya first, second, initially, finally. Tapi di bagian sini itu harus banyak yang keluar. Nah, karena aku waktu itu tesnya paper, jadi aku nggak bisa nulis terus ganti dengan segampang itu, nggak bisa. Jadi yang harus kulakukan adalah mikir dulu jawaban-jawabannya. Kan boleh nyatat tuh ya di kertas, di sheet yang soal-soalnya. Jadi aku daftarin dulu, argumenku apa, argumen 1, 2, 3, terus konklusinya apa. Baru setelah dapat itu, aku masukin ke dalam lembar jawaban dan ku kembangin di sana. Jadi fokusku di sini adalah gimana caranya membangun argumentasi yang kuat, tapi di saat yang bersamaan, karena IELTS adalah tes bahasa Inggris, bukan lomba debat, gimana caranya aku bisa pakai poin-poin grammar dengan benar. Karena kalau kita lomba debat, kadang jurinya nggak terlalu peduli bahasa Inggris kita benar atau nggak, karena yang dites adalah kemampuan berlogika. Tapi kalau di tes IELTS, kita harus ngegabungin kemampuan logika itu dengan kemampuan bahasa Inggris. Bahkan kadang nggak apa-apa bagi kita untuk ya nurunin logika sedikit selama bahasa Inggrisnya benar. Jadi di sini yang ngebantuku untuk latihan buat writing adalah ngebaca beberapa sumber-sumber belajar seperti berita. Yang favoritku adalah The Economist, terus The Guardian, Al Jazeera misalnya, The Athletic, dan sumber-sumber belajar serupa. Jadi kalau yang suka baca academic paper, berita, dan semacamnya, ya kurang lebih cara kita menulis bakal mencerminkan apa yang sudah kita baca dan konsumsi selama ini. Kosakata-kosakata, alat-alat bahasa yang digunakan, itu kalau kita sering baca berita, kita bakal terbiasa kok. Walaupun kita nggak hafal semuanya, aku nggak pernah hafal gitu by the way. Semakin kita baca ya, kayak kita bergaul sama orang, semakin kita banyak bergaul sama mereka, kita lama-lama pelan-pelan bakal jadi seperti mereka. Kita juga baca begitu, kita baca banyak banget berita, The Guardian, The Athletic, dan semacamnya. Pelan-pelan kita juga bakal kebiasa
menulis dan menyampaikan ide seperti mereka. Terus yang terakhir itu adalah bagian speaking. Nah, jujur ini aku kaget kenapa bisa 9,0. Karena menurutku nggak ada ya dalam bahasa, apalagi pengujian bahasa seperti ini yang bisa sempurna. Jadi aku lebih bahagia dengan nilai overall 8,5 daripada 9,0. Karena menurutku kalau udah 9,0 tuh kayak ya nggak mungkin lah gitu. Maksudnya ya kita aja orang Indonesia masih bisa salah-salah bahasa Indonesianya. Jadi 9,0 ini menurutku daripada mencerminkan kemampuan bahasa Inggris sepenuhnya, ini lebih karena ternyata teknis yang kugunakan selama tes itu berhasil. Tapi jujur, aku nggak nyangka banget kenapa ini bisa berhasil, karena kan bagian speaking itu dibagi 3 subtes, atau ya 3 bagian lah. Yang pertama itu bagian yang kita ngomongin hal-hal yang umum, misalnya, oh kamu suka nggak pakai baju? Oh, aku nggak suka pakai baju karena dia suka gesek-gesek sama kulitku dan itu tidak menyenangkan perasaannya. Di bagian kedua, ini yang aku ngeblank di sini. Kita dikasih prompt, terus kita disuruh nulis jawaban kita di situ, bebas nulis apa aja selama 1 menit, terus kita disuruh ngomong selama 2 menit. Nah, aku merasa aku udah ngejawab semua pertanyaan yang dikasih sama examinernya dalam promptku. Tapi ternyata pas aku bilang ke examinernya, pas aku ngomong, kan aku nggak ada timer ya, jam tangan nggak boleh pakai. Terus nggak ada waktu yang bisa kulihat. Jadi aku nggak tahu ini aku udah ngomong untuk berapa lama. Sehingga pas aku udah ngejawab semua pertanyaannya, ada kayak sekitar 20 detikan yang aku kayak diem aja. Kayak, so that's what I think. Terus diem gitu. Beneran diem aja selama 15-20 detik. Sampai examinernya follow up lagi dengan pertanyaan. Baru aku ngomong lagi, tapi 5 detik setelahnya langsung bunyi 2 menitnya sudah habis. Jadi di sini tuh bikin aku panik banget pas selesai tes. Karena duh, jangan-jangan nilaiku zonk lagi di sini. Tapi ternyata nilainya bisa sempurna, 9,0 dari 9,0. Mungkin ini ketolong sama bagian ketiga. Bagian ketiganya itu adalah ketika kita diminta untuk berargumentasi. Dan aku adalah orang yang sangat-sangat suka berargumentasi ya. Aku ngerasa cukup kritis juga. Jadi misalnya kita ditanya tentang suatu topik, kita disuruh menyampaikan pendapat kita tentang topik itu. Jadi cara latihannya sebenarnya kurang lebih sama juga dengan writing. Ya dengan baca banyak berita, banyak paper-paper tentang pendapat gitu. Di berita tuh kan ada section opinion ya, yang ditulis sama author-author atau penulis-penulis atau thought leader tertentu gitu. Nah, kita baca opinion. Nah, kalau berita umum biasanya cuma menyampaikan atau rekoleksi fakta dan data. Kalau opinion, dia itu berargumen si penulisnya. Jadi, karena aku suka baca bagian opinion di berita-berita, itu ngebantu banget di sini karena aku jadi punya struktur penyampaian pendapat yang cukup runtut. Walau selama prosesnya aku ngerasa agak belibet juga ngomongnya. Dan bahkan ada yang salah-salah jelas bahasa Inggrisnya. Jadi aku masih kaget, ini nilai kenapa bisa 9,0. Examinerku itu menurutku cukup intimidatif, jadi aku beneran kaku. Biasanya aku ngomong kayak gini kan, dengan tangan-tangan. Cuma selama di ruangan itu, tanganku cuma di samping, di kantong doang. Terus aku ngeliat ke matanya, dia selalu nanya, why? Dan jujur aku panik pada awalnya, karena awalnya aku berekspektasi bahwa, oh ini di IELTS kita bakal kayak diajak ngomong gitu. Kita ngomong sesuatu, terus dia komen, itu adalah hal yang bagus ya, jadi gimana menurut tentang ini? Ternyata enggak gitu. Aku ngomong sesuatu, terus dia nanya, why? Ini kayak kita lagi ngantri imigrasi gitu, pas lagi mau keluar negeri kan, terus si petugas imigrasinya nanya-nanya kita terus, interogasi karena nganggap kita bakal jadi imigran gelap di negaranya. Itu yang kurasa selama bagian tes IELTS ini. Tapi pendapatku tentang tes bahasa Inggris adalah kombinasi antara kemampuan bahasa Inggris kita dan juga karakter dan kemampuan komunikasi kita. Nah, di sini kemampuan komunikasiku yang menurutku menolong. Jadi pas aku panikan ngeblank, aku punya alat-alat yang bisa menenangkanku kembali. Misalnya, aku jadi tarik nafas dulu pelan-pelan, terus secara sengaja pelanin cara aku menjawab. Jadi kalau misalnya aku ngomong biasanya kayak gini, di sana aku ngomongnya jadi lebih pelan kayak begini sampai lidahku lebih aman lagi, mulutku lebih oke lagi, kembali ke posisi awal untuk bisa ngomong seperti biasa lagi. Nah, alat-alat seperti ini yang kugunakan. Dari tarik nafas misalnya, terus posisi badanku. Kalau misalnya posturku kayak gini, kayak menutup gitu, kemungkinan besar agak susah jawabnya, tapi karena aku kayak membuka badanku, aku ngerasa lebih tegap, lebih percaya diri dengan jawabanku juga. Dan yang paling penting, jangan terlalu khawatir opini kita benar atau salah. Karena lagi-lagi, IELTS bukan lomba debat. Dia adalah kemampuan bahasa Inggris. Jadi kalaupun argumen kita ngaco, tapi kalau bahasa Inggrisnya benar dan runtut, kemungkinan besar nilai kita masih bisa tinggi juga. Itu kayak yang menurutku terjadi sama aku. Ada beberapa jawaban yang menurutku yang nggak masuk akal sebenarnya kalau aku pikir lagi. Tapi karena struktur bahasa Inggrisnya logis dan juga runtut, mungkin ini ngebantu si examinernya bilang ini adalah ya band 9,0. Nah, untuk yang speaking, banyak-banyak ngomong sendiri, banyak-banyak shadowing. Shadowing itu adalah ketika kita ngelihat native speaker ngomong, terus kita coba ikutin. Jadi, ini kita play video nih,
terus kita ikutin sambil baca subtitlesnya. Itu yang ngebantu untuk ngebiasain mulut kita berbicara atau melafalkan kata-kata dengan aksen tertentu. Dan kayaknya pas IELTS ini dia tuh nyari lebih ke British English, dan kebetulan sumber belajarku emang hampir mayoritasnya dari Inggris. Itu dia kurang lebih teman-teman. Ternyata panjang juga ya video ini. Komen di bawah kamu pengen belajar apa lagi tentang IELTS. Jangan lupa cek cetakbirubahasa.id, itu adalah ebook dan juga short video course yang gue bikin. Kamu lebih bisa belajar mendetail tentang strategi belajar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya di sana. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.